Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan malam edisi hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023. Adapun yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu terdapat di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-36. Di bawah judul perikop Mana Sabat, saya akan membacakan bagi kita hanya 2 ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-29 dan pada ayatnya yang ke-30. Yang demikian bunyinya pada ayat yang ke-29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari Sabat, pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu Sabat, hari yang penuh berkat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Sabat adalah hari ke-7 ya dalam seminggu. Hari Sabat juga mengingat ketika Allah telah beristirahat dari segala pekerjaannya. Oleh sebab itu bagi bangsa Yahudi ya, hari Sabat itu sangat penting ya, untuk menghormati Allah. Oleh sebab itu mereka tidak melakukan segala pekerjaannya, baik itu memungut roti mana ya, kemudian juga burung puyuh atau gandum pada hari Sabat. Karena itu merupakan bekerja bagi mereka. Oleh sebab itu karena itu dilarang bagi mereka untuk bekerja melakukan pekerjaan yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas kita ini ya, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel supaya mereka berhenti melakukan segala pekerjaan mereka pada hari Sabat atau pada hari ke-7 dalam satu minggu itu ya. Karena itu sangat penting bagi mereka ya. Mereka berhenti dari segala pekerjaan mereka, itu juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Allah, dan semakin menghargai apa yang sudah dilakukan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, pada saat itu, ya, sebelum pada hari Sabat, Musa meminta mereka untuk memungut roti mana pada sebelum hari Sabat itu ya. Di sini roti mana itu merupakan makanan yang diberikan kepada bangsa Israel selama di padang gurun ya. Roti mana diberikan dengan cara yang ajaib kepada orang-orang Israel pada saat itu. Roti mana juga disebut sebagai makanan rohani ya. Roti mana ini akan mencair jika terkena cahaya matahari, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kalau kita melihat bahwa roti mana ini dalam perjanjian baru, Yesus Kristus memaknai mana, yaitu roti yang turun dari sorga, sebagai lambang dirinya sendiri, yaitu roti yang hidup yang sesungguhnya. Yesus juga pernah berkata bahwa akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti mana juga menjadi makanan bagi bangsa Israel pada saat mereka berada di pembuangan pada saat itu. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan sekali makanan ya, untuk kesehatan tubuh mereka. Nah, dalam nas ini kita juga diajarkan sama seperti bangsa Israel memaknai hari Sabat itu sebagai hari
beristirahat dari segala pekerjaan mereka dan punya waktu penuh untuk Tuhan. Ya, mereka memaknai hari Sabat itu sebagai sesuatu yang boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, hari beristirahat. Lalu apa makna hari Sabat bagi kita sekarang? Itu datang beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Sabat kita juga mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, kita punya waktu untuk Tuhan. Pada hari Sabat inilah saat-saat di mana kita datang untuk merendahkan diri kita dan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Kita juga memaknai hari Sabat itu sebagai suatu hari yang suci, kudus dan mulia tanpa bercela. Dan di sini juga kita juga boleh pada hari Sabat itu kita boleh membawa hati dan jiwa kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya, bersekutu dengan Dia, ya. Karena sebab itu pada hari Sabat Tuhan juga memimpin kita secara rohani supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas yang kita baca ini kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah pemberi berkat penuh dalam hidup kita, ya. Kita mengetahui dan mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, tidak ingin melihat umatnya menderita dan kesulitan. Kita melihat dan menyaksikan kebajikan Tuhan melalui cerita Musa kepada bangsa Israel yang memberikan makanan kepada bangsa Israel. Kita pun juga yakin dan percaya Tuhan pun juga memberikan makanan bagi kita, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Kita meyakini dan juga kita percaya bahwa Tuhan juga yang mendatangkan berkat dalam hidup kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita supaya kita senantiasa boleh bersandar kepada Tuhan dan mengingat hari Sabat itu sebagai hari kita beristirahat dan punya waktu kepada Tuhan, punya waktu memuji dan memuliakan nama Tuhan, punya waktu mengenal Tuhan, punya waktu lebih dekat dengan Tuhan, punya waktu untuk terus senantiasa terus dengan hati dan jiwa kita datang kepada Tuhan. Seperti sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu hari yang mulia, pada bait yang kedua berbunyi demikian: hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih, firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh memaknai hari Sabat itu sebagai hari yang suci, kudus dan mulia. Kami mempunyai kesempatan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin memaknai hari Sabat itu supaya kami punya waktu untuk Tuhan. Kami semakin dekat dengan Engkau. Jadikan kami pribadi yang senantiasa rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai pribadi yang senantiasa menjadi pendoa bagi sesama kami. Tuhan kiranya memberkati keluarga kami. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan kiranya memberikan semangat kepada orang-orang yang putus semangat. Kami yakin dan percaya dalam hal kekhawatiran, kami yakin dan percaya Tuhan menguatkan hati dan jiwa kami, dijauhkan kami dari segala godaan, dijauhkan kami dari segala setan iblis yang ingin mengganggu kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami berkat. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan beri kami kedamaian di hati kami sehingga kami boleh mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Beri kami hati mengampuni, beri kami hati yang sabar, beri kami hati yang senantiasa terus mengasihi
satu dengan yang lain. Tuhan, ini seruan doa kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.